warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Duki Angkatan 3 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soal yang berbasis AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, dengan 5 jenis tipe soal yang berbeda. Baik, rekan Duki, kita langsung saja. Pertama-tama kita login dengan menggunakan user dan password yang telah kita miliki, lalu klik gabung atau login. Setelah tampil beranda paperless test online-nya, lalu kita pilih soal. Pada tampilan daftar soal, di sini ada 3 pilihan ya Bapak Ibu. Ada upload berupa file dokumen Word atau upload dengan dokumen dalam bentuk Excel. Nah, kali ini yang akan saya jelaskan adalah dengan tambah soal ya, dengan memanfaatkan tambah soal, bukan dengan mengupload file Word atau Excel seperti yang penjelasan sebelumnya. Oke, langsung saja klik tambah soal. Lalu pada menu pilih tipe soal, kita pilih tingkat Duki kita, yaitu saya milih kelompok yang paling bawah ya, sesuai dengan kelompok saya. Lalu mapelnya di sini saya akan membuat bahasa Indonesia literasi ya. Kemudian tipe untuk soalnya saya pilih pilihan ganda, kemudian klik lanjut. Kemudian di sini kita lengkapi Bapak Ibu ya. Untuk kategori kita kosongkan saja. Kemudian di sini ada kolom untuk menampilkan soal ya, menampilkan soal. Nah, kebetulan yang akan kita buat adalah soal yang berbasis AKM. Nah, untuk mempermudah maka pada kesempatan kali ini saya akan memanfaatkan web Pusmenjar Kemdikbud Go ID/AKM, di mana di sana ada menu tersendiri untuk simulasi AKM. Jadi nanti saya akan mengambil contoh-contoh soal yang ada di web tersebut. Baik, langsung saja kita menuju ke webnya. Nah, ini ya, sudah saya siapkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada beberapa jenis soal. Kita ambil dari yang nomor 1 ya, biar lebih mudah. Klik daftar soal, lalu pilih nomor 1 saja. Tutup. Ya. Nah, saya akan mengcopy paste soal-soal yang ada di sini sebanyak 5 buah saja sebagai contoh. Nah, di sini adalah soal bertipe pilihan ganda. Baik, langsung saja ya. Nah, di sini bisa kita blok soalnya. Ya, kita blok lalu kita copy dengan menekan Ctrl C pada keyboard, atau bisa juga dengan klik kanan ya, lalu salin. Baik, Ctrl C, lalu kita kembali ke kolom soal. Nah, di sini kita pastekan Ctrl V. Nah, soalnya sudah masuk. Lalu bagaimana dengan gambarnya? Tenang Bapak Ibu ya. Cara untuk mengambil gambarnya agar langsung tampil di sini yaitu dengan mengambil kode QR-nya, quick response-nya, dengan cara seperti ini Bapak Ibu ya. Coba perhatikan. Klik gambar, bukan gambar ya, apa ini? Simbol ya, simbol seperti image gitu ya. Bisa melewati ini, kita insert image, atau juga melewati yang ini ya, menu insert. Nah, kita coba saja yang ini Bapak Ibu ya. Klik. Kemudian di sini ada pilihan general atau upload. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan yang general karena itu lebih cepat prosesnya dibandingkan upload. Kalau upload itu nanti membutuhkan waktu yang lama dalam mengupload gambar tersebut. Nah, untuk mempercepat maka saya menggunakan general. Klik general, kemudian di sini ada meminta shortnya ya, short sumbernya. Nah, bagaimana kita mendapatkan sumbernya? Kita kembali ke web Pusmenjarnya. Di sini ada gambar Bapak Ibu, yang akan kita masukkan adalah gambar ini. Untuk bisa mengambil gambar ini caranya yaitu dengan mengklik kanan, arahkan kursornya ke gambar tersebut, lalu klik kanan. Nah, di sini ada pilihan buat kode QR untuk gambar ini. Kita pilih ini Bapak Ibu ya. Klik, lalu nanti tampil kode QR-nya. Nah, ini kita blok seluruhnya.
lalu kita klik kanan atau Ctrl C lalu salin, kemudian kita kembali ke sini dan pastekan di sini Bapak Ibu ya. Nah, lalu klik save. Nah, otomatis gambarnya langsung masuk ke dalam soal kita. Ini kalau jika seandainya terlalu besar, Bapak Ibu bisa perkecil. Nah, gitu ya. Sesuaikan dengan soalnya. Nah, soalnya sudah masuk Bapak Ibu. Sekarang kita turunkan ke bawah. Nah, di sini ada varian pilihan. Karena dia pilihan ganda, maka dipilih dengan 4 varian saja. Lalu di sini jenisnya yaitu ada single answer, many answer, menjodohkan, benar salah, isian singkat. Nah, untuk soal pertama ini saya pilih single answer, satu jawaban benar. Lalu klik lanjut. Muncul notifikasi bahwa soal telah ditambahkan. Ini bisa kita cek ke bawah Bapak Ibu ya. Nah, ini soal tadi yang sudah kita buat. Soalnya di atas. Kemudian di sini kita tinggal memasukkan opsi pilihan jawabannya ya di kolom-kolom yang telah disediakan. Untuk jawaban A ini kita ambil langsung dari Appus Manager-nya. Nah, di sini kita tinggal copy paste aja Bapak Ibu ya. Blok, kemudian klik kanan boleh atau dengan Ctrl C juga boleh, lalu kembali ke sini. Lalu di sini kita pastekan. Nah, begitu Bapak Ibu dan seterusnya. Yang B dan C begitu juga sama. Kembali ke web, kemudian blok, lalu Ctrl C, kembali ke menu soal, pastekan, turunkan ke bawah untuk opsi yang C. Nah, di sini sama caranya, kita blok, copy. Yang C sama caranya, tadi kita salin ya. Lalu kita pastekan ke jawaban C. Oh, maaf, ini tadi ada salah mesti nih ya. Oke, tidak apa-apa. Ini kita ambil kembali. Tadi ada kolom lingkarannya yang ikut tercopy. Nah, ini kita cut saja. Nah, di sini kita pastekan. Oke. Lalu untuk yang pilihan jawaban D sama, kita ambil dari sini. Oke. Ctrl C, lalu kembali ke kolom jawaban D, pastekan. Nah, setelah itu turunkan kursornya ke bawah. Nah, untuk kunci jawaban kita tentukan kunci jawabannya. Nah, misalkan ini sebagai contoh jawabannya A ya. Nah, sudah kita pilih A. Di sini ada pilihan kunci A, kemudian klik lanjut. Soal yang sudah kita buat tadi itu akan tampil di sini Bapak Ibu ya. Ini soalnya, kemudian ini kunci jawaban dan pilihan jawabannya sudah ya. Sudah ada kuncinya, sudah ada pilihan jawabannya. Lalu untuk menambahkan soal berikutnya, kita tinggal klik menu di sini, yaitu ada tambah soal. Kita klik Bapak Ibu ya. Pada menu ini kita lengkapi kembali, tingkatnya sesuaikan, samakan dengan kelompok seperti tadi. Kemudian mapelnya samakan, mapel bahasa Indonesia. Nah, untuk tipe pilihannya masih pilihan ganda. Kemudian klik lanjut. Untuk kategori kita kosongkan saja. Kemudian pada menu soal, nah di sini kita akan membuat jenis soal yang kedua, yaitu soal yang berbentuk, coba kita lihat dulu ya, soal keduanya apa. Nah, di sini soal keduanya itu pilihan ganda kompleks ya, dengan jawaban lebih dari satu. Baik Bapak Ibu ya. Kita copy paste dulu soalnya. Soal yang ada di sini ini untuk mempermudah Bapak Ibu ya. Copy paste. Pastekan di sini. Nah, untuk gambar sama seperti tadi, klik di sini. Kita arahkan kursornya ke insert gambar. Nah, untuk shortnya kita ambil lagi dari web. Kemudian buat kode QR-nya. Kita blok lalu paste.
copy ya, kita copy, lalu kembali ke insert, ini dipastikan di sini. Nah, lalu klik save. Nah, otomatis gambarnya langsung tampil Bapak Ibu ya. Ini bisa diperkecil ya, bisa diperkecil ataupun diperbesar, kita sesuaikan. Nah, lalu untuk varian di sini saya akan memilih dengan 3 varian sesuai dengan contohnya, 3 varian, dan saya akan memilih yang many answer. Many answer atau pilihan ganda kompleks. Klik di sini, lanjut. Nah, kemudian sudah ada notifikasi soal telah ditambahkan. Nah, coba kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah nampak Bapak Ibu ya soal dengan gambarnya. Lalu kita tinggal melengkapi pilihan optionnya A, B, dan C. Baik, kita kembali ke Webpush Manager. Kita copy pilihan jawabannya. Nah, pilihannya kita salin dulu. Kemudian pastekan ke kolom kunci jawaban A, lalu kembali lagi. Sama langkahnya. Copy, kembali ke kolom pilihan B, pastekan. Kita turunkan dulu ya. Nah, kemudian berikutnya sama prosesnya. Nah, kita copy lalu pastekan lagi. Nah, sudah cukup Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita menentukan kunci jawabannya. Nah, manakah yang merupakan sifat Siti? Nah, mana jawaban yang benar Bapak Ibu? Misalkan ini ya, kerja keras. Kemudian satu lagi sabar. Sudah kita buat kunci jawabannya, lalu kita klik submit. Sekarang kita lihat soal yang sudah kita buat tadi dan sudah kita pilih kuncinya. Nah, ini Bapak Ibu ya, sudah terlihat ya. Sudah ada soalnya, kemudian ada kunci jawabannya, lebih dari 1 jawaban. Oke, kita lanjut lagi dengan soal berikutnya. Ini baru 2 tipe soal Bapak Ibu ya. Kita lanjut yang tipe ketiga. Langsung saja kita klik tambah soal. Pada kolom ini sama langkahnya seperti tadi, kita sesuaikan tiketnya dengan duki kita masing-masing, kemudian pilih mapelnya, lalu tipenya masih sama pilihan ganda, lalu kita lanjut. Kemudian kita lengkapi untuk kategori kosong. Nah, soalnya sekarang ya, kita kembali ke Webpush Manager untuk melanjutkan contoh soal berikutnya. Oke. Nah, di sini contoh soalnya adalah tipenya benar salah. Oke, masih sama redaksi soalnya masih sama. Kita copy paste soalnya langsung. Lalu kita kembali ke redaksi ke menu kolom soalnya, pastekan di sini Bapak Ibu. Kemudian arahkan kursornya di sini untuk menempatkan gambar. Caranya sama. Klik insert, lalu di sini nanti kita pastekan ya gambarnya, klik kanan, buat kode, lalu kita blok dan kita copy, kembali ke insert, lalu pastekan dan klik save. Nah, langkahnya sederhana Bapak Ibu ya. Ini kita sesuaikan, agak kecilkan sedikit biar enggak terlalu besar. Lalu kita turunkan ke bawah. Nah, variannya apa? Karena hanya 2 ya variannya ya, benar salah berarti 2. Kita pilih yang 2 varian. Lalu di sini kita sesuaikan. Tadi soalnya adalah benar salah. Kita pilih benar salah. Lalu klik lanjut. Soal yang telah kita tambahkan tadi bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, ini soalnya. Nah, kita tinggal melengkapi pernyataannya. Baik, kita kembali lagi ke Webpush Manager. Ini tinggal kita blok, copy, lalu kita pastekan di pernyataan A. Begitu juga dengan pilihannya di sini, pernyataannya lagi ya, pernyataan yang kedua, copy, lalu kita pastekan di sini.
Kemudian pada kunci jawaban kita pilih sesuai dengan pernyataan. Di sini pernyataannya Siti dan Udin selalu bahagia saat bernyanyi. Nah, pilihannya benar. Lalu yang berikutnya, Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Nah, ini pernyataannya salah. Setelah itu baru kita lanjut. Klik lanjut. Soal yang sudah kita tambahkan tadi berupa soal benar salah, ini sudah terdaftar di daftar soal. Nah, ini dia. Ini soalnya, kemudian ini pilihan kunci jawabannya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal berikutnya dengan mengklik tambah soal. Lalu pada tingkat kita pilih lagi sesuai dengan kelompok Duki. Dan untuk mata pelajaran kita pilih di sini bahasa Indonesia. Kemudian di sini masih pilihan ganda. Kemudian klik lanjut. Lalu kita lengkapi menu pada kotak soal, ya soal selanjutnya yaitu kita lihat lagi web push messenger-nya, ya ini dia soalnya, yaitu soal apa ini? Menjodohkan ya, menjodohkan Bapak Ibu. Nah, kita copy paste dulu soalnya. Kita copy, kemudian lalu kita pastekan di kolom soal. Kemudian arahkan kursornya untuk menginsert gambar. Caranya sama seperti tadi. Kita klik kanan gambarnya, kemudian buat kode QR-nya, lalu kita blok dan kita copy, lalu kembali ke insert dan pastekan, lalu save. Nah, di sini soal sudah lengkap. Kemudian kita perkecil sedikit ukurannya biar jangan terlalu besar. Nah, begitu. Lalu kita lihat variannya. Karena dia tadi contoh di sini ada 3 pilihan jawaban dengan 2 peristiwa, maka di sini kita pilih yang 3 varian. Coba ya, 3 varian. Mana dia di sini? Coba 3 varian bisa atau tidak. Lalu di sininya kita menjodohkan. Menjodohkan 3 varian, 2 varian saja coba. Lalu klik, di sini sudah menjodohkan ya, lanjut. Nah, sudah tampil. Kemudian coba kita cek dulu ke bawah, scroll ke bawah. Nah, di sini ya benar. Di sini ada 2 peristiwa, kemudian ada 3 pilihan jawaban. Baik. Lalu kita kembali ke web push messenger-nya. Kita kopikan peristiwa, kemudian pastekan di kolom pilihan A. Lalu suka memberi uang receh dengan seadanya. Nah, ini kita sesuaikan. Ini untuk jawaban siapa? Om dan Tante ya. Klik Om, pilih Om dan Tante. Lalu kita pastekan di sini. Selanjutnya untuk peristiwa berikutnya sama, kita blok, lalu kita copy, kemudian kita pastekan di pilihan jawaban B. Begitu juga dengan di sini siapa suka bernyanyi dengan suara serak dan napas sesak adalah Siti dan Udin. Oke, Siti dan Udin ya. Oke, di sini pilihannya. Nah, satu lagi untuk pengecohnya kita letakkan di bawah. Di sini jawabannya Siti dan Om, ini yang tidak ada jawaban ya. Lalu kita pastekan di sini. Nah, untuk yang di sini kosong. Lalu setelah itu kita submit. Nah, sekarang kita lihat soalnya yang sudah kita buat tadi. Ini soalnya, kemudian di sini teks dan pasangan jodohnya. Oke. Lalu untuk soal terakhir, soal yang kelima, sama, kita langsung saja klik tambah. Tambah.
Lalu pada tingkat ini kita pilih sesuai kelompok dukinya, kemudian mata pelajarannya di sini bahasa Indonesia. Nah, di sini pilihannya isian. Kemudian lanjut. Pada tipe soal esai ini kategori kita kosongkan saja soal. Nah, untuk soalnya kita ambil dari soal yang ada di web Pusmenjar Kemdikbud.go.id/akm. Kita cari yang jawabannya esai. Nah, ini dia ya jawabannya esai. Lalu yang ada esai ya, atau cari yang lebih pendek lah ya. Yang lebih pendek isian singkat misalnya ya. Itu sama saja, prosesnya sama. Nah, ini yang agak lebih singkat. Lalu ini yang kita copy soalnya, kita pastekan kembali ke kolom soal. Lalu di sini kita enter. Nah, kita sisipkan lagi gambarnya dengan cara sama. Kita copy kode QR-nya dengan memblok, lalu Ctrl C, kembali ke web dan isi shortnya, pastekan di sana dan klik save. Lalu kita agak perkecil sedikit biar jangan terlalu besar. Oke, kita ke bawah. Nah, di sini jawaban uraian ya, jawaban uraian. Oke, nggak apa-apa. Di sini jawabannya apa, Bapak Ibu? Kita lihat apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan. Nah, kita sesuaikan dengan teks, misalkan bernyanyi, 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 bernyanyi. Nah, saja ya, cukup. Kemudian klik lanjut. Nah, kita lihat apakah sudah tampil. Soalnya sudah, gambarnya sudah, kemudian iya jawabannya sudah. Nah, sudah selesai Bapak Ibu ya. Kita membuat 5 jenis butir soal yang berbeda sesuai dengan acuan asesmen kompetensi minimum yang dicanangkan oleh Kemendikbud yang rencananya akan dilaksanakan mulai tahun ini, yaitu di antara bulan September dan Oktober. Nah, Bapak Ibu, demikianlah penjelasan tentang bagaimana cara membuat atau menambahkan soal dengan 5 jenis soal yang berbeda sesuai dengan soal pada AKM dan sesuai dengan web Pusmenjar ya, web Pusmenjar Kemdikbud.go.id/akm. Kita sesuaikan dengan web tersebut. Nah, Bapak Ibu, aplikasi Kipin ini sangat membantu Bapak Ibu untuk mendukung kegiatan AKM yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai pengganti ujian nasional. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya sendiri, mengeksplornya sendiri, dan lebih kreatif lagi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.